Jadi saya punya murid namanya Gilang. Itu dia pernah ceramah mengatakan bahwasanya satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pinter, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Ada satu Habib bodoh dibandingkan dengan 70 kiai yang alim. Supaya apa? Kita condong ke mereka, ngasih makan mereka, sumbangan ke mereka, beli jigong mereka. Coba mau lihat gimana dia mau memframing orang-orang yang bisa ditarik sama dia. Cuman kita yang paling hebat, cuman kita yang paling... Kalau ada kiai yang berilmu, yang alim, tolak. Karena nggak tersambung sama Rasulullah. Lihat yang ilmunya tersambung kepada Rasulullah. Syarifun jahilun, Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ini. Riwayat Syarif afdal min sabi alimin. Satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya, yang diambil pelajaran itu apanya? Ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Mungkin dia salah dengar. Makanya di sini Anda jelaskan. Nih di dalam kitabnya. Yang pernah Anda ajarkan ke mereka semua, murid-murid karena memang kan ini kitab Manhajus Sawi kan udah hatam 4 kali kita orang. Lu yang setiap hari kalau bahas, kalau ceramah selalu keunggulan. Yang dimaksud di situ keunggulan lu. Kalau lu kagak begitu, ya kagak mungkin lah kita bahas lu. Banyak itu Habib-Habib yang lain, banyak itu Said-Said yang lain, nggak pernah kita bahas kayak ngebahas lu. Nah ini di sini nih. Atau kola, beliau berkata syarifun wahidun, atau syarifun wahidun, syarif sayyid, tapi kan nggak bodoh. Afdol, lebih utama, min sab'ina aliman, daripada sab'ina min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Satu Habib, satu Syarif, satu Sayyid afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim, daripada 7 orang alim. Min sab'ina aliman, daripada sab'ina min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Riwayat Syarif afdal min sabi alimin, min sab'ina aliman, afdal min sabi alimin. Satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim, daripada 7 orang yang alim, daripada 70 orang alim. Yang berilmu lah. Masa yang nggak punya ilmu kita jadikan guru? Har. Kita mau berguru, kita mau belajar nih. Yang satu Habibnya goblok, yang satu Sayyidnya goblok. Kita mau belajar ilmu. Apa yang kita mau pelajari dari orang bodoh? Apa yang mau kita utamakan dari orang goblok? Nasab. Punya nasab tapi nggak bisa baca kitab misalnya. Min sab'ina aliman, daripada sab'ina min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Kita mau belajar apa? Mau belajar pakai lipstik, tutorial pakai skincare, tutorial naik motor gede, tutorial nyari sumbangan, jual jigong. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Bang Refli. Bang Refli 5 juta 100 ribu Gar. Oh Bang Refli 6 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir. Logika aja men. Agama kita itu sangat logis. Jawaban Udahlah Har.
Ujung-ujung tetap kau yang paling benar. Ujung-ujung saya nggak salah. Ujung-ujung omongan saya udah bener. 500.000 Abang Saleh, 1 juta Habib Bakar, 1 juta, 1 juta Habib Hanif, kayak Sobri 500.000 lagi ya, 1 juta Habib Muhammad. Ketum kita. Makanya bodoh jadi budak. Makanya bego jadi budak. Makanya kerjanya cium tangan, sepong jempol, jalan merangkak. Karena nggak diajarin ilmu. Makanya budak kayak gitu, belajar sama orang halu, bukan sama orang berilmu. Bahwasanya zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW ini luar biasa dahsyatnya. Kiai-kiai besar, abuya-abuya besar, ajengan-ajengan besar, beliau mendapatkan madat dari Rasulullah. Beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah dan Kanjeng Nabi, bukan karena ilmunya, tapi karena apa? Khidmat dan mahabbah kepada cucunya Nabi, kepada ahlul baitnya Nabi. Kenapa saya bilang ini harus dikoreksi? Ini bahaya karena pakai istilah kiai. Sedangkan kiai sendiri itu banyak di Indonesia itu yang dzurriyyah Rasul. Jadi banyak kiai-kiai di Indonesia itu ya, gus-gus di Indonesia ini yang punya nasab sambung ke baginda Nabi Muhammad SAW. Kiai atau gus atau bahkan siapapun ya orangnya yang memiliki pertalian nasab ke Rasulullah, dia sejatinya adalah seorang Sayyid Syarif. Dalam kitab ini dijelaskan, wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilmi wa syarafin nasab. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Al ulama warasatul anbiya. Itu ulama pewaris Nabi, itu yang mengajarkan ilmu. Ada habib berilmu lagi ikut, tapi bukan untuk dibanding-bandingkan. Dua-duanya mulia, tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Coba lihat kerja mereka, banding-bandingkan. Siapa yang lebih begini, siapa yang... Nggak perlu itu. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku habib, walaupun bodoh kayak Subahar, kita harus berburu ke dia daripada ke kiai yang punya ilmu. Jadi telepon saya punya guru, yakni Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid untuk dagang air. Saya murid beliau, masih untung saya kalau dianggap murid. Karena apa? Karena kita zaman sekarang banyak ngaku, ini Habib ini guru saya, kiai ini guru saya, Habib ini, abuya ini, ajengan ini guru saya. Tapi belum tentu guru itu ngakui kita. Oleh karenanya, saya berharap guru saya ngakuin saya sebagai muridnya. Makanya budak-budak ini adalah orang-orang bego. Belajar ilmu sama orang bodoh yang punya nasab, bukan sama orang yang punya ilmu tapi nggak punya nasab. Kita menuntut ilmu, nyari nasab apa nyari ilmu? Nah, mungkin si Gilang salah dengar, atau mungkin pas taklim lagi tidur. Namanya juga santri, wajar. Saya dulu yang bawain sendalnya Habib Bahar. Saya sering bawain kitabnya Habib Bahar. Beliau bilang, ente khidmat, ngabdi, dunia akhirat ikut sama ente. Ente ikhlas, tulus, nggak ngarepin apa-apa, nggak pengen ini, nggak pengen itu. Ente ikhlas, ente selamat dunia akhirat. Ini bayangkan kalau guru kita bodoh, akhirnya jadi Wiro Sableng kita 212. 212 memang seperti itu. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Itu Wiro Sableng, teman-teman. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Itulah paham 212. Kalian jangan aneh. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Atau mungkin dia bener cuma sabukul lisan, salah ngomong. Wajar kayak anak. Anak kadang salah ngomong, suka salah ngomong, lagi ceramah salah ngomong, salah bawa hadis, itu perkara biasa. Cuma bagi orang-orang bodoh, bagi orang bagi orang-orang yang orang yang mempermasalahkan, ada aja yang bikin masalah. Bilang aja lu salah ngomong, asal monyong. Lu kebanyakan skenario, drama terus. Setahun demi tahun kita ikutin Habib Bahar terus.
ngabdi, khidmat, yang lain ngaji kitab, nahu, sorok, mantek, balago, mani. Saya cuma tukang bawain sendal, bakarin rokoknya beliau.